Oke, untuk teman-teman maaf untuk pada malam hari ini gangguan sinyalnya memang cukup agak lumayan juga. Jadi mohon dimaaf, tapi kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang lah. Dimana tadi kita sudah menampilkan lagu Mas Toto dan Kak Haji Agus, dan sekarang kita ngobrol dengan Kang Nurdiansyah dan Kang Mulakin sebagai Ketua BPKOI dan Sekjen. Jadi tadi kita agak terputus sih ngobrolnya, agak terputus, tapi nggak masalah. Kita bikin asik aja dah, nggak usah ribet lah. Gitu. Oke, sekarang kita ngobrol dengan Kang Mulakin ya. Kang Mulakin mungkin pada tahun-tahun sekarang ya, menghadapi corona ya, mungkin kita ngobrol kupas tentang kegiatan Kang Mulakin ya sebagai manusia biasa yang punya kegiatan dan butuh perekonomian juga sebagai organisator juga. Jadi kita mau lihat tipsnya bagaimana sih Kang Mul bisa membagi waktu dalam kegiatan sebagai ini ya, perekonomian dan organisasinya. Jadi apa yang dilakukan Kang Mul pada hari-hari biasa atau kegiatan apa sih selama Kang Mul sebelum atau sesudah ya, nanti kita ngobrol. Ini sebelumnya ya, sebelum Kang Mul menjadi organisator BPKOI Karawang ya sebagai ketua. Dulu basic Kang Mul itu sebagai apa sih? Kalau basic ke flashback ya. Di luar organisasi sih ya basicnya kita saya pribadi pekerja musiman aja bang. Pekerja musiman ya, bisnismen lah. Nah, kalau waktunya ada kerjaan apa seperti di proyek lain sebagainya, kadang saya jadi pekerja. Kadang kalau ada teman yang untuk kegiatan wirausaha, ada yang mau ngajak dagang, saya ikut bantu dagang aja kayak gitu aja bang Jack. Jadi intinya Kang Mul itu orang yang gak pernah diam sih. Intinya orang yang gak pernah diam dan mau bergerak. Apapun yang dikerjakan, dia kerjakan, tetapi dalam hal positif ya. Betul. Ada yang mengajak pekerja proyek, ayo. Kalau selama itu bagus, baik, ikut. Terus ada yang ngajak usaha, iya. Selama itu bagus, jalankan aja. Jadi tipe Kang Mul itu orang yang tidak pernah diam dan selalu punya inisiatif ya. Nah itu kerja sebelum Kang Mul bergabung di organisasi ya. Jadi Kang Mul sudah punya basic ya, istilahnya udah punya basic untuk bergerak dan punya arah pemikiran yang positif. Apalagi setelah masuk ke organisasi ya. Nah Mas kenal organisasi OI itu Kang Mul itu kira-kira tahun berapa tuh? Waduh. Aku kalau ditanya kapan kenal OI dan kapan mulai tertarik dengan OI Bang Jack, sedikit nostalgia. Kira-kira tahun 2009 kalau tidak salah, kalau salah ya mohon dibenarkan. Pada saat saya masih mengembara ya. Berusaha mengembara ya. Jadi mengembara menyerap ilmu dari berbagai sumber pada saat itu 2009 kalau tidak salah ada Munas OI di pesantren Lirboyo Kediri. Oh, Kediri itu. Iya, 2009 apa 2000 berapa ya? Pokoknya kalau salah tolong dibenarkan lah Bang Jack. Saya lihat apa itu? Oh itu apa? Saya bilang gitu kan. Pas waktu. Kalau saya untuk lagu Iwan Fals sendiri Bang Jack dari kecil udah denger lah. Udah dikonsumsi. Dikonsumsi. Jadi kakak saya yang pertama itu kalau setiap pagi dia mau berangkat sekolah STM selalu nyetel lagu Iwan Fals ya. Akhirnya saya serap Umar Bakri lain sebagainya. Tapi saya belum tahu OI pada saat itu. Lalu saya mengembara menyerap ilmu ke daerah Jawa Timur pada saat itu saya lihat loh apa sih OI itu? Saya bilang gitu kan. Saya tanya sama teman saya, OI itu apa? Saya bilang gitu. Tapi keren ya, logonya simple. Saya bilang gitu, titik merah, tapi keren. Saya bilang gitu kan. Teman saya bilang, OI itu organisasi katanya gitu. Tapi organisasi dari fan-fansnya Iwan Fals. Saat itu saya mikir Bang Jay, keren ya. Fans musik bisa bikin organisasi ya Bang itu. Pada saat itu juga saya masih asing dengan Munas kan ya. Ada spanduk tuh ya, spanduk besar ya. Iya, Munas. Munas tuh apa? Saya bilang gitu. Kok fan musik bikin organisasi? Munas tuh apa ya? Akhirnya saya berangkat Bang Jack pada saat itu dari tempat saya ke tempat Munas itu. Ke Aula Muktamar pada saat itu di Lirboyo. Cuma kita kan
baru lihat apa ini, saya bilang gitu, dari kejauhan gitu kan, keren ya, saya bilang gitu, orang pada pakai ya dengan style dengan stylenya yang rock and roll kan, anak-anak OI. Berarti belum ada PDH waktu itu, belum? Ingat saya Udah ada. udah apa belum ya, pokoknya saya lihat kebanyakan orang pakai kaosnya gambar Iwan Fals gitu. Loh, fan musik bikin kegiatan apa sih, kegiatan itu apa, seminar apa rapat, kayak saya belum tahu teknis Monas itu seperti apa. Loh, kok bikin acaranya masuk pesantren gitu kan, dengan saya lihat rata-rata misalnya jangan dengan ya apa adanya lah, pakaian biasa saja. Wah, keren ini. Nah, disitulah saya mulai tertarik ya, untuk cari-cari berita-berita tentang Iwan Fals dan OI. Kan pada saat itu Bang Jack, ingat saya dulu kalau 2013 ke bawah lah ya, kalau kita mau dapat informasi dan segala hal tentang musik dan musisi, kita harus beli majalah, Bang. Iya, buku majalah kecil. Karena belum ada banyak-banyak. Pada saat itu warnet pun menurut saya masih jarang. Warnet itu masih jarang. Wah, akhirnya saya cari-carilah buku atau apa, majalah-majalah yang segala sesuatu tentang Iwan Fals. Di situ saya baca. Oh, ternyata ini didirikan tahun 99 gitu. Ya disitulah mulai ketertarikan saya pada saat saya belum pulang ke Kerawang, pada saat mengembara menyerap ilmu di Jawa Timur lah seperti itu. Dari sana baru pas mau ke Kerawang baru agak gitu. Pulanglah saya ke Kerawang. Ya karena sudah terlanjur tertarik Bang Jack. Pada akhirnya saya mencari. Tapi pada saat itu saya nggak tahu ada, kalau masuk OI itu harus ber-KTA, harus tahu sedikit banyaknya, harus baca ya sedikit walaupun tidak semua, kan harus ngerti ADART lain sebagainya peraturan. Saya kira hanya sebagai organisasi yang berbasis fan musik, udah gitu bikin kegiatan aja, tidak ada aturan kode etik lain sebagainya. Loh, saya bilang ada KTA ya, saya bilang harus ber-KTA. Kok bisa ya? Iya dong bisa. Ya udah, akhirnya saya bikin asik aja Bang Jack kan. Saya cari di mana ya tempat nongkrong yang pada saat itu. Nah, saat ada etalase nih di depan Ramayana. Nah, disitulah saya tahu OI Karawang. Cuma pada saat itu saya hanya nongkrong, itu pun jarang nongkrong aja gitu kan. Ada kegiatan konvoy, paling saya ikut dari kejauhan gitu kan, ikut di belakangnya. Pada saat itu 2012 kalau nggak salah, 2011-2012. Nah, pada saat itu saya lihat memang salah satu pendahulu kita, Kang Paul Kambani, pada saat itu yang masih menjadi ketua. Dari situlah saya tahu OI Karawang, dari beliau dengan dagang merchandise. Oh iya, saya nongkrong aja gitu kan. 2011 apa 2012 pada saat kita itu. masih SMP tuh Bang Jack. Itu, oh asik juga ya gitu kan. Nah, oke sih, mantap. Gitu. Akhirnya saya lama kelamaan memberanikan diri di 2014 untuk bergabung. Tapi cari kontak siapa ya? Itu kan. Pada saat itu kalau nggak salah 2014 saya datang lagi ke depan tempat waktu saya pertama di Karawang tahu OI. Loh, kok udah nggak ada ya, saya bilang. Saya mau nanya sama tukang parkir, malu kan? Nggak ada ya. Pada akhirnya saya waktu itu buka Facebook OI Karawang gitu kan. Yang keluar gambar Apisena naik motor. Saya inbox Bang Jack. Saya pertama tidak ngaku nama saya Mul, orang tunggaknya tinggal. Saya Harry, saya bilang gitu kan. Nama saya Harry apa gitu ya. Pokoknya saya kasih nama keren pada saat itu. Saya inbox. Ketemu dengan beliau pada akhirnya, oh kamu masuk, oh iya. Bilang aja nama kamu Ahmad Mulakin, ya nggak usah pakai nama samaran. Saya masih ingat. Nah pada saat itu saya udah, ayo ikut sama saya, ikut di OI Dengklok katanya. Saya kan belum tahu apa Bang Jack ya, ikut gabung doa itu. Pada saat itu bulan Februari, OI Rengas Dengklok mau bikin acara anniversary di Pondok Pesantren Bani Ali kalau nggak salah. Tahu-tahu saya baru datang Akisena langsung ngajak rapat. Ini masukin jadi panitia loh. Saya bilang. Jadi ya dari situlah mulai tertarik, mulai lebih kenal lagi. Lebih kenal. Kalau ketertarikan sudah dari situ mulai awal dari tempat di Jawa mulai itu kenal.
Di situ mulai kenal Kang Toke, Kang Gedo, Gedo, semuanya ya, Kang tokoh-tokoh dengan Angga Dengklok ya. Dalbo, kenal Kang Muhi, Kang Ajong, lain sebagainya, kawan-kawan Rengas Dengklok. Ya disitulah saya mulai kenal. Oke. Termasuk kenal dengan Mas Yao di situ. Oke, untuk teman-teman, jadi kita flashback dulu tentang Kang Mul Yakin, flashback ke belakang. Jadi sejarahnya Kang Mul itu flashbacknya tadi udah diceritain oleh Kang Mul. Jadi menarik juga sih kalau kita ngobrol-ngobrol tentang flashback pengenalan OI masing-masing. Jadi ini OI fan musik tapi masuk pesantren gitu. Punya cerita masing-masing, punya Itu cerita. kok masuk Nah, gitu sekarang aja. kita ngobrol dengan Kang Nurdiansyah yang sekarang memang Ya. aktif sebagai sekretaris dari pengurus BPKOI. Tapi kita kupas juga kayak Kang Umul, bagaimana sih ceritanya Kang Nurdiansyah bisa tertarik dengan OI, itu bisa bergabung di OI. Apa sih yang membuat Kang Nurdiansyah? Kita dengerin ceritanya. Jangan lupa ya. Subscribe. Kok bisa sih? Asik aja.